Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan perhitungan data analisis vegetasi gulma pada sampling beraturan dan sampling acak, yang dimana pengamatan pada lahan ini telah saya lakukan sebelumnya, dan pada tahapan selanjutnya yaitu kita melakukan perhitungan data, yang dimana kita menghitung nilai dari kerapatan mutlak, kerapatan relatif, frekuensi mutlak, frekuensi relatif, nilai penting, dan sum domination ratio atau SDR. Sebelum kita melakukan perhitungan, perlu diketahui jumlah dari gulma yang didapatkan pada plot-plot perhitungan, yang dimana di sini ada terdapat 5 plot. Nah, pada sampling beraturan ini terdapat 15 jenis gulma. Di antaranya yaitu Pimpristylis miliaceae, Scleria sumatrensis, Civerus eragrostis, Paspalum L, Leucas martinicensis, Euphorbia hirta, Phyllanthus urinaria, Chromolaena odorata, Echinocloa clonum, Eragrotis uniloide, Gonatriflora senduduk, Civerus brevivolus, Dendernia procumbens, dan Faederi poetida. Setelah kita mengetahui jenis-jenis gulmanya, selanjutnya kita harus mengetahui jumlah gulma yang tumbuh pada plot-plot pada sampling beraturan. Di sini saya sudah melakukan pendataan terhadap jumlah gulma yang tumbuh pada plot-plot pengamatan sampling beraturan. Dan selanjutnya kita akan mulai perhitungan pada kerapatan mutlak, yang dimana kerapatan mutlak ditentukan dengan menghitung banyaknya suatu jenis gulma dalam setiap petak contoh. Untuk mendapatkan nilai kerapatan mutlak, itu caranya dengan jumlah gulma dibagi dengan petak contoh. Di sini jumlah gulma yang terdapat pada Pimpristylis miliaceae ini dibagi dengan 1. Kenapa 1? Karena hanya terdapat 1 plot yang terdapat jenis gulma ini. Kemudian kita enterkan dan kita mendapatkan hasilnya yaitu 4. Begitu juga dengan jenis gulma lainnya, dilakukan cara yang sama untuk mendapatkan nilai kerapatan mutlak. Dari nilai kerapatan mutlak dari keseluruhan jenis gulma yaitu 139,8. Selanjutnya kita akan menghitung nilai kerapatan relatif, yang dimana nilai kerapatan relatif ini ditentukan dengan membandingkan kerapatan mutlak suatu jenis gulma terhadap total kerapatan mutlak semua jenis gulma, yang dimana di sini nilai kerapatan mutlak dibagi dengan total kerapatan mutlak seluruh gulma dan dikalikan 100, yang kemudian diperoleh nilai kerapatan relatif dari jenis gulma Pimpristylis miliaceae yaitu 2,86. Begitu juga dengan jenis gulma lainnya dilakukan dengan cara yang sama dan rumus yang sama, sehingga mendapatkan hasil keseluruhan bernilai 100, yang dimana nilai KR ini harus berjumlah 100. Selanjutnya kita akan menghitung nilai frekuensi mutlak, yang dimana nilai frekuensi mutlak ini ditentukan dengan membandingkan banyaknya petak contoh suatu jenis gulma yang ditemui terhadap seluruh petak contoh yang dibuat. Di sini digunakan rumus 1 dibagi 5, yang dimana 1 itu merupakan plot yang ditemui jenis gulma ini, yang di sini hanya terdapat 1 plot yang ditemui jenis gulma ini. Nah, kemudian dibagi dengan total seluruh plot, yaitu terdapat 5 plot, yang kemudian didapatkan hasil 0,2 pada jenis gulma Pimpristylis miliaceae ini. Begitu juga dengan yang lainnya. Kita melihat jumlah plot yang terdapat jenis gulma ini, yang kemudian dibagi dengan total seluruh plot. Mana pada sampling beraturan ini didapatkan nilai frekuensi mutlaknya sama dengan
7,4. Selanjutnya kita akan menghitung nilai frekuensi relatif, di mana nilai frekuensi relatif ini ditentukan dengan membandingkan frekuensi suatu jenis gulma tertentu terhadap total frekuensi semua jenis gulma. Yang di sini kita mengambil contoh pada jenis gulma Piumbristylis miliceae, di mana nilai frekuensi mutlak gulma ini dibagi dengan total dari seluruh nilai frekuensi mutlak yang kemudian dikalikan dengan 100. Lalu kita mendapatkan hasil yaitu 2,7. Begitu juga dengan jenis gulma yang lainnya, sehingga didapatkan hasil dari seluruh nilai frekuensi relatif ini berjumlah 100. Selanjutnya kita menghitung nilai penting atau nilai NP, yang dimana nilai NP ini diperoleh dari nilai kerapatan relatif ditambah dengan nilai frekuensi relatif, sehingga didapatkan nilai dari NP atau nilai penting. Begitu juga dengan gulma yang lain, sehingga dari nilai penting ini didapatkan total keseluruhannya yaitu 200. Dan yang terakhir yaitu kita menghitung nilai dari SDR atau Sum Dominance Ratio, yang dimana nilai dari SDR ini didapatkan dari nilai penting dibagi dengan 2, yang dimana 2 ini merupakan jumlah peubah relatif, sehingga didapatkan nilai SDR dari jenis gulma Piumbristylis miliceae yaitu 2,7. Nilai SDR ini tidak pernah lebih dari 100% atau antara 1 sampai dengan 100%. Di sini nilai SDR yang didapatkan atau total nilai SDR yang didapatkan berjumlah 100. Dari nilai SDR inilah kita dapat melihat mana jenis gulma yang paling mendominasi. Dari ke-15 jenis gulma yang ditemukan pada sampling beraturan ini, diketahui bahwa jenis gulma Paspalum L merupakan jenis gulma yang paling mendominasi dengan nilai SDR-nya yaitu 18,91, yang kemudian diikuti oleh Corona triflora dengan nilai SDR 14,43 dan disusul oleh Phyllanthus urinaria yaitu dengan nilai SDR 11,03. Begitu juga dengan sampling acak dilakukan perhitungan data yang sama, yaitu dengan menentukan nilai kerapatan mutlak, kerapatan relatif, frekuensi mutlak, frekuensi relatif, nilai penting, dan SDR-nya. Nah, pada sampling acak ini terdapat 15 jenis gulma, yaitu Paspalum paniculatum, Artenanthera brasilia, Ricardia scabra, Melilotus abus, Echinocloa colonum, Emilia sonifolia, Anastasia ganatica, Gallium boreale, Piumbristylis discotum, Arundinella hirta, Oldenlandia herbacea, Perfonia cinerea, Minjangan, Pertacarpus hirtus, dan Cyperus rotundus. Pada sampling acak ini juga terdapat 5 plot. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk nilai kerapatan mutlak. Kerapatan mutlak pada sampling acak juga sama seperti dengan sampling beraturan, di mana nilai kerapatan mutlak ini didapatkan dari jumlah gulma yang ditemui
dibagi dengan jumlah plot yang terdapat jenis gulma ini, di mana pada semua plot ini terdapat atau ditemui jenis gulma tersebut, sehingga didapatkan hasil 16,8. Begitu juga dengan jenis gulma yang lainnya untuk mendapatkan nilai kerapatan mutlaknya, sehingga kita dapat memperoleh jumlah atau keseluruhan dari nilai kerapatan mutlak, yaitu 138,0833. Selanjutnya kita akan menghitung nilai kerapatan relatif. Nilai kerapatan relatif ini didapatkan dari nilai kerapatan mutlak dibagi dengan total nilai kerapatan mutlak dikalikan 100. Nah, pada jenis gulma vas palum fasciculatum didapatkan nilai sebesar 12,16. Begitu juga dengan jenis gulma yang lainnya, sehingga kita dapat memperoleh nilai keseluruhan dari nilai kerapatan mutlak, yaitu sebesar 100. Selanjutnya kita menghitung nilai frekuensi mutlak, di mana frekuensi mutlak ini didapatkan dengan membagi jenis gulma yang ditemui di plot dibagi dengan keseluruhan plot, di mana pada jenis gulma vas palum fasciculatum ini di kesemua plotnya atau di 5 plot pada samping acak ini ditemui jenis gulma ini, sehingga digunakan rumus sama dengan 5 dibagi dengan 5. 5 itu yang ini merupakan keseluruhan plot yang kemudian dapatkan hasil sama dengan 1. Begitu juga yang di bawahnya, sehingga didapatkan total jumlah nilai frekuensi mutlak sebesar 9,2. Selanjutnya kita akan menghitung nilai frekuensi relatif. Nilai frekuensi relatif ini dapatkan dari nilai frekuensi mutlak dibagi dengan total dari nilai frekuensi mutlak dikalikan dengan 100. Yang kemudian kita mendapatkan hasil dari jenis gulma vas palum fasciculatum yaitu sebesar 10,86. Begitu juga yang lainnya, bukan dengan cara yang sama, sehingga kita mendapatkan total dari nilai frekuensi relatif pada sampling acak ini sebesar 100. Selanjutnya kita menghitung juga nilai penting, di mana nilai penting ini didapatkan dari nilai frekuensi relatif ditambah dengan kerapatan relatif, sehingga kita dapat memperoleh nilai pada jenis gulma vas palum fasciculatum sebesar 23,036. Begitu juga pada gulma yang lainnya, caranya dan rumusnya juga sama, yaitu nilai dari kerapatan relatif ditambah dengan frekuensi relatif, sehingga pada nilai penting ini didapatkan total atau jumlah keseluruhannya itu 200. Dan yang terakhir kita menghitung nilai Summit Dominance Ratio atau SDR, di mana SDR ini didapatkan dengan rumus nilai penting dibagi dengan 2. Jadi kita dapat mendapat nilai SDR yaitu sebesar 11,5. Begitu juga dengan yang lainnya, sehingga total dari nilai SDR ini sebesar 100. Nah, dari nilai-nilai yang telah kita dapatkan, dapat kita lihat bahwa pada sampling acak, jenis gulma yang mendominasi adalah jenis gulma Civerus rotundus, yaitu dengan nilai SDR 14,84, yang kemudian disusul oleh jenis gulma vas palum fasciculatum dengan nilai SDR-nya yaitu 11,51, dan disusul oleh gulma Arundinella hirta dengan nilai SDR-nya sebesar 10,21.
Demikianlah perhitungan data analisis vegetasi gulma pada sampling acak dan sampling beraturan. Cukup sekian dan terima kasih.